min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh mundurkan meninggal saya sebentar lagi ya Allah. Kalau boleh panjang umur saya sebentar lagi ya Allah. Untuk apa? Cari istri, cari suami, cari anak. Bukan ayah bunda kami. Ya Allah, saya punya banyak duit, banyak harta di dunia, tetapi tiba-tiba saya meninggal, saya lupa infak di jalan-Mu ya Allah. Tetapi kalau kita sudah meninggal, tidak bisa balik lagi ke dunia. Maka ya ayah bunda kami, jangan sampai lewat sedekah jariyah, supaya nanti tidak rugi di hari kiamat. Kalau dunia berapa M, tapi belum pernah infak, makanya hartanya akan hangus di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat ayah bunda kami? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ayah bunda kami yang hadirin acara siang ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ayah bunda kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cintai kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu ayunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa berbanyak salat dan salam kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa innaka antal 'alimul hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat Al-Qur'an ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, siapa Taha? Taha salah satu nama dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rasulullah, kami turunkan Al-Quran kepadamu dan kepada umatmu bukan untuk kesulitan atau kesusahan, tapi untuk mudahkan semua dan segala macam urusan anda sekalian di dunia ini dan di akhirat biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Kata para ulama tafsir ayat ini, tidak mungkin bertamu Al-Quran dengan hal yang sulit di satu hati orang. Artinya apa? Artinya, jika kalau di hati kita ada hal sulit atau sesuatu yang kurang lancar, berarti di hati kita tidak ada Quran. Tetapi kalau di hati kita ada Quran, tidak mungkin ada walaupun satu hal yang sulit atau susah. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan semua dan segala macam hal yang buruk atau tidak lancar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat Al-Quran ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan zikrullah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hati kita agar tenang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja tidak. Supaya kita mengerti dan tidak salah paham, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah termasuk di artinya zikrullah. Tetapi bukan ayat ini cuma zikrullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tetapi apa? Semua ibadah kita termasuk dengan artinya zikrullah. Salat kita, istighfar kita, qiyamul lail kita, silatul arham, banyak sedekah, salat 5 waktu sesudah azan, muhasabatun nafs, semua termasuk apa? Zikrullah. Dengan zikir, dengan ibadatullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hati kita tenang dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayah bunda kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita selalu semangat hidup mulia bersama Al-Quran. Harus kita selalu semangat dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Harus kita selalu mendekat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan semua urusan kita dunia dan akhirat. Kita selalu setiap masyarakat Indonesia, setiap kumpul begini, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Semoga sukses dunia dan akhirat. Dari mana kita mendapat doa ini ayah bunda kami? Dari kata imam madhab kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Man arada dunya fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa ingin milik dunia ini harus ikut apa? Ikut Al-Quran. Dan barang siapa ingin milik akhirat harus ikut Al-Quran juga. وَمَنْ أَرَادَهُمَا أي أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. Dan barang siapa ingin milik dua-duanya, dunia dan akhirat, harus ikut Al-Quran Al-Karim kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayah bunda kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita selalu semangat membaca Al-Quran, selalu semangat menghafal Al-Quran, selalu semangat suruh anak kita untuk menjadi menghafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin ada yang pikir bagaimana bisa saya istiqamah. Kalau kalian punya niat istiqamah, perbaiki ibadah, perbaiki istiqamah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arah jalan istiqamah untukmu, bertunjuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar biiznillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran Al-Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini adalah hidayah, bertunjuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang punya niat perbaiki hidayah, bertunjuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yubashshirul mu'minin, dan adalah kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang ini. Apa kabar gembira itu? Anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala besar dan lancar semua urusan kita dunia dan akhirat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bermanfaat di dalam Al-Quran. Banyak bermanfaat di dalam Al-Quran jika kita hidup benar-benar bersama Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Syifa artinya apa? Ayah bunda kami, artinya apa? Artinya obat. Kok obat di dalam Al-Quran? Ya betul. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bersama Al-Quran adalah obat. Obat untuk sakit apa, penyakit apa, untuk segala macam sakit atau penyakit yang di dunia ini. Jika kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita orang-orang mukmin benar, hak, ahlullah, ahlul Quran, baru bisa Al-Quran menjadi obat biidznillah Subhanahu wa ta'ala. Sakit apapun, sakit jiwa, sakit fisik, sakit apapun, darah tinggi, gula, panas dalam, sakit pusing, semua sakit. Jika kita hidup mulia bersama Al-Quran, dengan Al-Quran bisa menjadi obat biidznillah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang utama, bagaimana kita bisa mendapat Al-Quran menjadi obat, bagaimana bisa mendapat Al-Quran menjadi bahagia, bagaimana bisa mendapat Al-Quran menjadi sukses kita dunia dan akhirat. Bagaimana? Anda sekalian sampai hari ini diberikan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, hidupnya sukses, lancar, mobil mewah, rumah begitu cakap, motor sudah ada, sudah berkeluarga, tetapi sampai saat ini tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, tidak punya kesempatan untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bagaimana ingin Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan Anda? Gimana caranya? Kasih tahu saya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala setiap Jumat ingat kita. Fas'au ila dzikrillah. Sadarlah, hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Hidup kita di dunia ini cuma sebentar saja. Padahal banyak orang masih gak sadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia ini. Apakah ada yang jamin bisa keluar dari masjid ini setelah ceramah? Apakah ada yang jamin? Tidak ada. Kenapa? Kan biasanya kita habis sholat, kita bisa pulang ke rumah. Ya betul. Tetapi jangan lupa, kita tidak tahu kapan akan datang malaikatul maut dijemput ajal kalian. Apakah kita siap-siap ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam ada yang berani angkat tangan sekarang siap-siap ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin, walaupun saya juga. Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana hal kita, bagaimana hal diri sendiri dengan Allah, dengan Al-Quran. Pasti banyak orang. Betul apa tunggu? Makanya ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang mukmin yang cerdas, yang pintar, selalu pikir untuk dua hal sesuai hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW?
Al-mu'minul kayyisul fatin man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Apa artinya hadis Rasulullah SAW? Orang mukmin yang cerdas, yang pintar, yang pandai pikir untuk dua hal ketika hidup di dunia ini. Apa dua hal itu? Hal pertama, selalu muhasabatun nafs, ingat kepada dosa-dosa kita supaya kita selalu bertunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan lurus bertunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang orang pintar selalu pikir untuk sesudah meninggal. Apakah amal saya yang saya melakukan di dunia ini, apakah saya bisa menggunakan untuk akhirat? Apakah amal saya yang di dunia ini, yang saat ini saya rutin setiap hari melakukan, apakah bisa menjadi bermanfaat untuk saya ketika meninggal dunia? Apa tidak? Kalau menjadi bermanfaat, bismillah, silakan gas terus. Tetapi kalau tidak mendapat bermanfaat untuk akhirat, gak usah melakukan. Kenapa? Karena akan habis waktu saja. Karena main-main, sia-sia saja itu. Makanya ayah bunda kami, harus kita setiap ingin melakukan amal apapun, segala macam amal. Ingin pergi ke pasar, ingin pergi ke sekolah, ingin pergi ke tempat kerja, ingin makan, ingin masuk toilet, ingin ke mana-mana, harus kita pikir dulu. Apakah amal saya akan mendapat bermanfaat untuk diri sendiri di akhirat apa tidak? Itu yang utama. Kenapa? Kalau kita pikir seperti ini selalu, berarti kita selalu usaha untuk apa? Untuk simbangan atau tumbangan untuk kita, untuk akhirat. Pasti kita usaha cari amal yang baik-baik yang bisa mendapat pahala jariah di akhirat ketika kita meninggal dunia. Ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang bisa temani kita ketika kita meninggal dunia ini? Apakah ada yang bisa temani kita ketika kita meninggal dunia ini, ketika taruh kita di dalam kubur? Apakah ada yang bisa temani kita? Apa kita sendiri? Gimana? Kita sendiri. Siapa yang bisa temani kita? Cuman amal kita. Cuman apa? Amal kita. Tapi keluarga kita setelah menantar kita ke tempat kubur, mereka sudah pada pulang ketika taruh kita di dalam pasir, di dalam tanah. Makanya ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita termasuk di dalam hadis Rasulullah, orang yang cerdas, yang pintar, agar Allah Subhanahu wa taala selamat kita dunia dan akhirat biidznillah Subhanahu wa taala. Ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendengar tausiah dan ceramah siang ini tetapi kita masih ragu-ragu, kita setiap waktu, setiap saat ada ustaz, ada guru, ada muhadar, ada siapapun yang ajak kita untuk amal saleh tapi kita agak malas, agak lemah. Saya mau ingatkan anda sekalian ayatullah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa berubah insyaAllah dengan niat terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat Al-Quran Al-Karim, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Barang siapa tidak mentadabbur
tidak membaca Al-Quran, tidak hidup mulia bersama Al-Quran, adalah hidup kesulitan, kesempitan di akhirat atau di dunia ini sebelum azab di akhirat. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan orang ini di hari kiamat menjadi buta, tidak bisa melihat. Kok buta? Kata siapa nih? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, di hari kiamat orang ini yang jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, di hari kiamat menjadi buta, tidak bisa melihat. Ayah bunda kami, coba dibayangkan hari kiamat. Hari apa? Hari hisab, hari tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang takut, semua orang lari-lari. Nafsi, nafsi, ya Allah selamatkan saya sendiri ya Allah. Ya Allah selamatkan saya ya Allah. Semua orang takut, tidak kenal sama siapapun, tidak kenal sama anak, tidak kenal sama ayah, tidak kenal sama istri, suami, keluarga, sahabat, tidak kenal sama siapa-siapa. Semua orang pikir untuk diri sendiri, apakah hari ini saya bisa selamat apa tidak? Coba dibayangkan, hari itu, hari tersebut tidak bisa melihat buta. Kemudian orang ini bertanya langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa saya di hari kiamat menjadi buta ya Allah? Ketika saya hidup di dunia bisa melihat ya Allah. Saya melakukan keliru apa ya Allah yang bisa menjadi saya buta ya Allah di hari kiamat? Ketika saya hidup di dunia bisa melihat ya Allah, bisa kemana-mana sendiri ya Allah. Apa salah saya ya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala jawab langsung kepada orang ini, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kami sudah turunkan Al-Quran kepadamu ketika kamu hidup di dunia, ketika kamu bebas di dunia, tetapi kamu lupa dengan Allah, lupa dengan Al-Quran, lupa berbanyak amal salih, lupa dengan kami di dunia, makanya kami juga lupa dengan kamu di hari kiamat, makanya kamu menjadi buta, tidak bisa melihat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kami sudah turunkan Al-Quran kepadamu ketika kamu hidup di dunia, ketika kamu bebas di dunia, tapi kamu lupa dengan Allah, lupa dengan Al-Quranul Karim di dunia, makanya kami juga lupa dengan kamu di hari kiamat, makanya kamu menjadi buta. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga insyaallah ayah bunda kami yang hadirin acara siang ini menjadi ahlul Quran, mendapat syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dari BWA Badal Waqaf Al-Quran untuk mengajak ayah bunda kami untuk mendapat pahala jariyah, untuk berwakaf Al-Quranul Karim. Kenapa harus berwakaf Al-Quranul Karim? Karena salah satu amal ini kita bisa mendapat pahala dua kali. Pertama, ketika kita berwakaf Al-Quran dengan infak, kita mendapat pahala orang infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala yang kedua, pas orangnya yang ingin membaca Al-Quran, ketemu berwakaf ayah bunda kami, makanya kita akan mendapat pahala jari yang kedua. Faham ayah bunda kami? Faham? Ya. Kita berwakaf Al-Quran untuk siapa dulu? Kita berwakaf Al-Quran untuk saudara kita. Kita berwakaf Al-Quran untuk saudara kita, saudara muslim yang di tempat desa-desa yang tidak mampu mendapat Al-Quran Al-Karim, yang mereka semangat menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, makanya dengan BWA insyaallah mengantar Al-Quran dan menantar juga da'i, menantar guru agar ajarin mereka Al-Quranul Karim. Dan coba dibayangkan ayah bunda kami dengan berwakaf, setelah berwakaf ayah bunda kami Al-Quran, lalu ada berapa orang membaca Al-Quran dari wakaf ayah bunda kami. Setiap orang, setiap membaca walaupun satu huruf, dua huruf, ayah bunda kami akan mendapat pahala jariyah.
Dan sebenarnya ayah bunda kami, amal seperti ini tumbangan untuk kita di akhirat, tumbangan untuk anak kita di akhirat, untuk keluarga kita di akhirat biidznillah subhanahu wa ta'ala.